kasih Tuhan membuat setiap kita terpesona setiap harinya. Dia melakukan perkara-perkara yang di luar pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ada boleh sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang Kau limpahkan bagiku.
membangkitkan semangat dan roh kami Tuhan untuk menyala-nyala kembali seperti kasih semula yang menggebu-gebu mencari Tuhan dan yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Supaya setiap kami cinta kepada firman-Mu, supaya setiap kami Tuhan, yaitu menyadari hari yang terakhir, kami ingin Tuhan melahap semua makanan rohani yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu mana surgawi, yaitu firman-Mu yang hidup, supaya membangkitkan roh kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, mereka yang punya persoalan pergumulan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk mereka. Jangan turunkan tangan-Mu dan kemurahan-Mu, supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera, kasih sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh ditonton dari hari ke hari untuk minum Tuhan, yaitu air surgawi yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar dengan tema kesempatan tidak selalu ada. Saudara tidak perlu mengejar kesempatan. Karena kesempatan itu disediakan Tuhan. Tetapi ketika ada kesempatan, jangan pernah dilewatkan. Banyak orang di dunia ini selalu mengejar, mencari kesempatan. Tetapi kesempatan itu saudara tidak bisa dibuka oleh manusia. Tetapi kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Hidup kita ini mengikuti hari demi hari. Waktu demi waktu. Dan waktu demi waktu, hari demi hari itu disebut saudara kronos. Kronos. Makanya kalau ada urusan hukum, selalu cari kronologinya apa. Yaitu urutannya dari kemarin, dari dulu itu apa sampai sekarang kejadian. Itu kronos. Di antara kronos hari-hari dan waktu-waktu itu ada momentumnya. Dan tidak selalu ada momentum. Dan momentum inilah namanya kairos. Di tengah-tengah kronos waktu itu ada kairos. Dan ketika kairos diberikan oleh Tuhan, itu jangan saudara dilepaskan. Kairos itu tidak bicara soal bisnis. Kairos itu tidak bicara juga soal kesehatan. Kairos itu juga berbicara kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk menolong orang. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk ibadah. Kesempatan untuk berdoa. Dan kesempatan untuk melayani. Tidak setiap menit kita melayani. Tidak setiap menit kita berdoa. Tidak setiap menit kita ibadah. Tidak setiap menit saudara tubuh kita sakit. Tidak juga. Mungkin tubuh kita sehat terus. Keuangan kita lancar. Tetapi di tengah-tengah ada kairos mungkin pagi. Pas anak itu saudara cepat-cepat mau sekolah. Kita bikinkan roti sedikit. Terus kita ngomong firman Allah. Silakan makan roti nak. Dia makan, sambil waktu makan, Tuhan Yesus katakan, akulah roti yang hidup. Kamu makan ini, kamu kenyang, kamu bisa bertahan. Tapi ingat, bahwa kita juga perlu makan firman Allah. Itu sampai kekal. Mungkin kita bicara sedikit, itu kairos. Selalu ada kairos. Tetapi bukan diciptakan manusia. Namun saudara, kesempatan tidak selalu ada. Untuk mengasihi anak kita. Oh, kita biarkan kasih uang aja, kasih pembantu, kasih suster. Suatu hari anak sakit, saudara, kita masih sibuk kerja juga. Suatu hari anak kita dipanggil Tuhan, kita menyesal. Kita bikin kuburan yang 300-400 juta. Setiap minggu kita di sana, saudara, kita sedih. Tidak ada gunanya. Hidup itu saudara, kairos itu juga yaitu kita harus merespon panggilan Tuhan. Melakukan segala sesuatu itu bukan untuk diri kita. Bukan supaya kita senang. Bukan aku mau. Seleraku begini mau apa. Tetapi saudara, apa yang kita lakukan. Hendaklah kita lakukan
semua untuk Tuhan. Kita mendoakan anak kita. Saudara kita mau berangkat, kita berdoa di rumah. Saudara. Kita menasihati sesama kita, itu kairos. Kalau marah Pak, itu bukan kairos itu saudara. Itu lain lagi. Saudara jangan bicara itu kairos. Kairos itu impartasi roh Allah. Impartasi kasih Allah kepada seseorang melalui hidup kita. Makanya tema hari ini, kesempatan tidak selalu ada. Kita lihat firman Tuhan, Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20 saja. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan, nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Sedang cari duit ini. Pekerjaan sehari-hari nelayan. Pekerjaan sehari-hari seorang saya bankir. Pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang saudara, mungkin seorang bos dan sebagainya. Saat itu Tuhan berkata, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya pikir, oh ya bagus saja nelayan. Itu pekerjaan dia sehari-hari. Itu adalah kehidupan dia. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Apakah kita hari ini sebagai seorang bankir, pengusaha, sedang menjala uang? Tuhan berkata, ikutlah aku. Bagaimana respon kita? Oh, ikut. Gak usah, tetep ini aja untuk Tuhan. Itu kebanyakan orang seperti itu. Makanya dengan kata-kata seorang nelayan ini jangan cuma menganggap rendah. Karena mati hidup dia di tempat itu. Dan itu juga kehidupan kita hari ini. Dimanapun, apapun yang kita kerjakan. Tuhan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu kairos. Mengapa kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Ikut Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang memberi kehidupan. Pekerjaan itu adalah satu usaha, saudara, supaya dalam kehidupan kita dicukupi. Tapi kalau kehidupan kita diambil, apakah uang itu bisa menghidupi kita? Tidak. Jadi kehidupan itu penting. Setelah kalau kita punya kehidupan, saudara, disitulah nanti kehidupan kita itu, makanya kita usaha. Jangan usaha itu yang nomor satu, menggeser Tuhan. Tuhan tidak minta 24 jam penuh. Dia cuma minta beberapa jam dalam satu minggu. Untuk beberapa waktu, untuk mengimpartasikan kasih kita kepada anak, saudara kita dan sebagainya. Berupa nasihat, mendoakan, memperhatikan dan sebagainya. Sebab itu ikutlah aku mengandung arti. Artinya apa? Pertama, banyak orang ikut Tuhan terus ikut aja. Bukan. Mengikut Tuhan itu bukan secara fisik ikut. Tetapi saudara, Yesus disalib terus kita ikut. Disalib tidak. Yesus tidak mengizinkan mereka disalibkan bersama dengan dia. Tapi Yesus memberikan kepada mereka teladan supaya mereka mengikuti teladan Yesus. Banyak orang berburu menjadi seorang pendeta. Banyak orang ingin jabatan gereja. Tetapi saudara, dia tidak berbuat sesuatu meneladani Yesus Kristus. Sebab itu yang pertama kita lihat, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Suatu hari, ada seorang pengusaha punya masalah. Orang besar juga. Masalahnya juga besar. Orang kecil, masalahnya kecil. Kecil besar bukan soal jumlahnya.
Tergantung dari orang itu. Kalau orang itu sudah biasa seperti itu, ya itulah urusannya. Saudara, anak kecil mengangkat 2 kilo berat, orang berat besar 5 kilo mudah. Seorang perempuan ngangkat saudara koper 15 kilo tidak kuat. Seorang laki-laki suaminya yang bisa kuat. Jadi jangan melihat ukuran, tetapi lihat kapasitas orang itu. Dan kemudian saudara, akhirnya orang itu punya rumah mewah, kita nggak punya. Mobil mewah habis semuanya. Dan suatu hari terpaksa tinggal di rumah saudara. Ya taruhlah rumah saya begitu. Seorang pelayan Tuhan taruh. Selama berbulan-bulan. Setelah dia mulai berhasil lagi. Suatu hari dia mulai saudara. Berbuat sesuatu kepada orang yang pernah menolongnya. Bukan yang baik. Yang tidak baik. Apa yang terjadi? Pelayan pendeta itu berkata, saya tidak perlu dia terima kasih berbuat baik sama saya. Loh kenapa? Karena saya bukan menolong dia. Tetapi saya melakukannya untuk Tuhan saya. Bisa enggak ada seperti itu kata-kata saudara hari ini? Ketika engkau menolong seseorang, orang itu lupa dan membalas dengan kejahatan. Kita cuma ngomong aja, etika tidak baik. Etika. Tapi ya memang begitu orangnya. Lupain. Karena itu momentum bagi saya menolong. Sekarang kamu dilukai, momentum bagi saya untuk mengampuni. Terus bagaimana situasinya? Saya melakukannya bukan untuk dia. Saya melakukannya untuk Tuhan. Saudara datang di gereja, karena istri, karena suami, karena kewajiban minggu, atau karena Tuhan. Saudara memberi, karena gereja minta, karena orang lain memberi banyak, saudara lihat, wah malu aku kalau nggak memberi banyak. Saudara melakukan untuk Tuhan. Di gereja ini saudara diajari untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena itu adalah momentum. Momentum bagi saudara. Bukan untuk ditontonkan kepada orang lain. Tapi untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini jarang dilakukan dari umat-umat Tuhan hari ini. Dia melakukan apa yang suka dan orang yang memuji dia. Dan apa yang menguntungkan dia. Dia tidak tahu momentumnya untuk mengalah. Untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Dia selalu mengejar momentum itu. Wah aku pemimpin kok. Aku ini kenapa digeser kan? Saudara, momentum melayani itu ada, pemimpin ada. Momentum mengalah itu ada juga. Tidak bisa saya pemimpin, itu momentum saya. Saudara ingat. Berarti engkau mengejar momentum. Engkau bukan, saudara, melakukan sesuatu yang lebih indah. Makanya Tuhan memberi contoh. Ada seorang yang dirampok habis-habisan. Seorang imam berjalan mungkin sedang bertugas. Dia melihat, kasihan. Enggak deh, nanti pelayananku terlambat, apa kata orang? Seorang Lewi yang biasa mendapatkan persembahan di mana-mana, mungkin seorang pelayan Tuhan kemana-mana dikasih baju, kasih uang. Lewi itu tidak ada kerjaan, memang harus melayani dan hidupnya dari itu. Dia jalan, dia lihat, kasihan, aku yang lebih kasihan. Dia objeknya bukan orang itu, objeknya diri sendiri. Orang yang selalu egois, memikirkan kesusahannya lebih daripada orang. Dia tidak melihat bahwa Tuhan bisa menolong dia. Kesempatan untuk menolong, dia tidak menolong. Kesempatan untuk menabur, dia tidak mau menabur. Maka seorang pengusaha orang Samaria, dia usaha, lihat kasihan, angkat. Time is money bagi pengusaha. Time is money, bukan bagi gereja. Dia mengorbankan waktu, membuang kesempatan uang dia. Digendonglah orang itu, dibawalah ke penginapan, dikasihlah duit. Time is money. Aku hidup mengejar uang, tapi kok mengeluarkan uang? Rawat dia. Kalau sampai kurang, aku balik tagih ke aku.
momentum bagi dia untuk menabur. Time is money bagi dia, betul. Tapi ini juga bagi dia adalah waktu yang berharga. Waktu yang berharga saudara gunakan apa? Tidur, lihat TikTok, lihat enggak saudara. Boleh. Saudara nggak pernah membaca sesuatu firman Tuhan? Nggak pernah mendoakan orang lain? Kolose 3 ayat 17. Sudah waktunya kekristenan kita mesti rubah dengan lembaran yang hidup, bukan lembaran yang mati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentinganmu dan untuk memuliakan Tuhan. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara menolong orang, oh ini orang saya tolong punya potensi bisa nolong saya. Saya tolong deh. Untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Ini aku tolong orang tidak punya masa depan. Aku tolong tidak bocai. Untuk Tuhan, untuk saudara. Jemaatnya sedikit, sekolah biasa sajalah. Capek yang bagus-bagus. Toh sedikit. Untuk Tuhan atau untuk saudara? Kalau saudara bekerja di toko, saudara bersih-bersihkan barang yang gak laku, sampai keringatan semua. Pasti itu untuk saudara. Kenapa kalau untuk kita kok lebih bagus? Kalau untuk Tuhan tidak bagus. Berarti Tuhan masih belum memenuhi hatimu. Kita masih orang Kristen, tapi hati kita duniawi. Walau kita berbicara Tuhan, hati kita belum ada Tuhan. Mari kita rubah. Kalau engkau memperbaiki tokomu dengan bagus, masakah engkau tidak memperbaiki hidupmu dengan Tuhan? Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Ada orang datang, Pak Fengki kenapa seperti itu, kenapa seperti itu? Orang kita layani kok jadi seperti ini, sekarang kok memfitnah atau macam-macam. Ya memang orang begitu. Loh kenapa? Sudahlah, yang aku lakukan bukan untuk dia, untuk Tuhan. Suatu hari saudara, saya melayani, saya membuka persekutuan usaha, 100 chapter lebih. Saya difitnah enggak, katanya mau berontak, mau buka ini, mau buka itu, mau nandingin. Saya datang kepada pemimpinnya, tolong kata-kata itu dihilangkan. Kalau diteruskan saya anggap nubuatan dari Tuhan, bisa terjadi. Seorang orang bilang, gak apa-apa Pak, toh itu kan kita usaha kita. Kita lakukan untuk diri kita atau untuk Tuhan? Kalau untuk Tuhan, relakanlah itu. Kita bangun yang lain. Kalau orang biasa pasti sakit. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, dia itu menjadi suatu kebiasaan yang baik saja. Hal sederhana. Tapi jujur ngomong. Apakah 90% orang Kristen seperti ini? Jawab dalam pikiran saudara. Bisa enggak 10% orang Kristen seperti ini? Untuk etika aja gak bisa. Apalagi untuk Tuhan. Semua untuk dirinya sendiri. Sebab Tuhan berkata, ikutlah aku. Tinggalkan semuanya itu. Mati. Saudara. Tapi sebenarnya bukan untuk nutup toko. Tapi sebenarnya saudara mengikuti teladan Yesus. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Hal yang kedua, ikutlah aku. Itu artinya poin kedua, lewati jembatan kehidupan. Kita ada di jembatan kematian. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, doa aku dapat kerjaan banyak untuk hidup. Hidupmu untuk hidup hari ini. Tapi bukan untuk besok. Dan bukan untuk anak cucumu, walaupun bisa. Bukan untuk di hari kematianmu. Ikutlah aku berarti saudara, melewati jembatan kehidupan. Dari hidup untuk dunia,
Tapi bukan hidup seterusnya. Hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Sehingga ketika dia kaya, dia lupa dengan keluarganya. Tapi kalau dia kaya, saudara, dia ingat Tuhan dan ingat keluarganya. Kalau dia susah, mana mungkin dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Tapi ketika diberkati, dia tidak menjadi berkat. Dia menjadi masalah bagi keluarganya. Kesombongan, arogansinya. Itu manusia. Apakah kita mau seperti itu? Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kalau lemah tidak bisa mengangkat menolong orang. Kalau lemah tidak bisa menguatkan orang lain. Selagi kuat. Selagi bisa. Bukan untuk diri sendiri saja. Berbuatlah untuk Tuhan. Nanti ibadah kedua saya katakan untuk upgrade. Orang yang mati tidak bisa upgrade di hadapan Tuhan. Nyesel aku Tuhan. Uangku banyak, aku mati tak taruh bank. Aduh, gimana caranya? Tolong aku turun ke bawah lagi. Kasih aja 1 minggu. Supaya aku buka rekeningku yang gak bisa dibuka. Tak bagi-bagikan setelah itu aku mati. Tidak bisa upgrade. Saya melihat teman saya, pendeta, saudara. Mungkin ada yang sakit, tidak berdaya, ada yang dipanggil Tuhan, usia tua atau muda. Saya melihat, tua, berhenti pekerjaanmu. Tidak bisa upgrade. Saya, sudah hidup lebih nyaman. Tidak. Saya berkata, kamu tidak bisa upgrade, stop di situ. Saya bisa upgrade banyak. Tahu mengupgrade? Bukan downgrade. Kalau saudara di surga mungkin posisi di sini, upgrade lah di sini. Bukan downgrade. Itu nanti kita bicara. Nah kalau keceplosan ngomong apa? Jadi jangan-jangan nanti kedua gak perlu, aku sudah tahu kok downgrade, upgrade. Mas, gampang. Jadilah pendeta. Downgrade. Jadi saudara kita lihat melewati jembatan itu, saudara, artinya di sini melewati jembatan itu berarti apa yang Tuhan lakukan, ayo kita lakukan yang baik. Amin. Jadi itulah namanya, saudara, kita harus bisa baik. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dapatkah kita disebut, saudara, disebut pujian? Jikalau kamu menderita pukulan karena berbuat baik, itu baik. Kalau kita mendapatkan pukulan karena kesalahan kejahatan kita, bukan pujian, pertobatan. Orang yang berbuat baik, saudara, akan selalu juga, kalau kita lihat, tidak selalu dapat pujian. Jangan berharap dapat pujian dari manusia. Tetapi mintalah, hargailah pujian dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ada Pak Pendeta, ayo lakukan, gak enak ada Pak Pendeta ini. Pak Pendeta bisa mengangkat kamu, tapi Tuhan tidak pernah setuju. Malah Tuhan menaruh kamu di bawah. Kita ingin diangkat manusia atau diangkat Tuhan? Semua orang pasti ingin diangkat manusia. Tuhan, omong kosong. Jujur saya ngomong ini di mimbar jujur. Itu hanya teori. Bagaimana sekarang kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara? Bukalah hatimu. Hiduplah dengan nurani kekristenanmu. Enggak gitu, selama hidup
kita menjadi Kristen agamawi. Tidak perlu ada gereja lagi kalau agamawi. Gereja kita tidak perlu kita tutup aja. Di lain ada lebih bagus. Sebab itu ada perubahan. Oleh karena itu dikatakan adalah anugerah. Karena hidup dalam kasih. Melewati jembatan kehidupan. Tidak bisa tidak, saudara. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Apa yang kita perbuat, perbuatlah itu karena roh, bukan karena untuk kepentinganmu. Apa yang kamu perbuat, itu mungkin sakit bagi kamu. Karena belum tentu orang itu harus membalas. Apa yang kamu perbuat untuk Tuhan, jangan harap orang itu membalas, itu pasti sakit. Tapi perbuatlah untuk Tuhan. Orang tanya pada saya, Pak Fengki gimana itu? Soal itu lupa. Satu hari saudara, saya diminta tolong orang pengusaha karena dia mau dibunuh, mau macam-macam lah. Karena ceknya belum, pokoknya ribut. Bukan hanya cuma uangnya, gironya bolong, bukan. Tapi ada persoalan panjang, nyangkut sana, nyangkut sini. Dia pinjam sini, pakai giro ini, pindah sini, pindah situ. Terus orang ini berkelahi dengan sini, dengan orang besar. Akhirnya ribut tambah besar, karena orang besar. Akhirnya orang ini terpaksa manggil yang pertama. Orang pertama ini mau dibunuh, mau dikerjain. Dia bilang, kebetulan di cepat kita, baru bertobat, padahal pernah bikin susah kita banyak. Tolong aku sekali inilah, bantu saya. Iya, saya bantu. Siapa orangnya ini? Ya saya telepon deh. Pak, urusannya apa Pak? Urusan gini. Oke Pak, ketemu ya. Pikir bayar. Saudara. Siapa Bapak? Saya namanya Fengki Pak. Gitu. Oh iya, iya. Ketemu. Saudara. Waktu ketemu, saya pastikan teman-teman gereja. Saya bilang, minggirlah. Nanti kalau kamu banyak dianggap kita mau berantem. Tapi yang buka giro ini tidak berani ikut. Kan dianggap saya preman, saudara. Gitu loh. Gimana pendeta begini? Saya pikir ini gimana kalau dia marah nanti saya dianggap preman. Dianggap nanti orang Markus, siapa ya? Nolong salah, nggak nolong salah. Ya sudahlah nanti saya minta maaf dulu sama dia. Bahwa saya ini tidak ikut campur tapi ingin menyelesaikan supaya damai. Saya pikir-pikir ya sudahlah. Ya pasti dimarahi. Begitu saya duduk, saudara, tunggu dia di food court. Dalam lagi, Pak Fengki di mana? Saya di sini. Meja 17. Orangnya model galak, saudara. Tinggi besar. Dia jauh gitu. Kasih tangan, saya kasih tangan. Duduk. Wah, ini pasti gak enak ini. Sebelum ngomong dia ngomong apa? Pak Fengki, shalom. Loh kok kata shalom, bukan saya, saudara. Gitu loh. Kan saya tidak enak, saya pendeta kan tidak bagus. Kok sedikit-sedikit pendeta. Oh shalom. Wah terima kasih Pak ya. Ya kenapa? Saya begitu. Mama saya waktu sakit di Singapura. Berbulan-bulan. Pak Fengki yang nolong. Tinggal di rumahnya. Saya lupa saudara, siapa ya? Ini. Udah nyantol ya. Begitu banyak. Ya, cuma iya aja saudara. Cuma sampai sekarang gak tahu siapa gitu. Oh iya. Jadi terima kasih Pak. Waduh luar biasa. Saya pikir wah ini bukan urusan uang yang lain lagi ini mungkin. Kebetulan ketemu. Setelah ngomong, apa kabarnya Pak? Baik-baik. Aduh planners iya. Ini loh Pak. Satu orang ini buka giro gak karuan ini. Sudahlah kalau gak karuan ya dibikin karuan. Diatur yang baik gak bisa berkelahi. Oh ya gitu ya Pak yo. Ya datang yang baik-baik lah, ngomong yang baik-baik. Gak usah ngancam, diselesaikan aja kalau gak ada waktu mundur. Apa yang kita tabur, kita tuai. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang saya tolong. Karena saya melakukan untuk Tuhan. Saya tidak pernah tahu. Tapi ketika ada kejadian bukan untuk saya.
Tapi ketika saya melayani dalam situasi terjepit, ternyata apa yang saya tabur, saya tuai. Bukan supaya saya dapat duit, bukan. Persoalan masalah untuk mendamaikan menjadi baik. Itulah jembatan kehidupan. Kalau saudara tidak menabur kebaikan, menjadi seorang hamba Tuhan, saudara akan selalu berkata, "Shalom, shalom, saya pendeta Pak." Jalur duit, minta tempat, prioritas. Jadi hamba Tuhan lah yang baik. Yang ketiga, momentum jangan dilepaskan. Untuk mengasihi kasih. Anak lagi sakit. Antara kerjaan sama anak bagaimana? Jangan cuma panggil Pak Pendeta terus. Saudara, memang butuh Pak Pendeta. Dia butuh juga perhatian dari orang tua. Gimana perusahaan saya? Atur sebaiknya. Kamu sudah lama ngatur perusahaan. Masa meninggalkan 2 hari nggak bisa? Nggak bisa Pak, berarti kamu ngaturnya nggak bagus. Momentum perusahaan kamu tidak lakukan. Sehingga ketika ada momentum untuk melayani anakmu, kamu nggak bisa juga. 2 momentum hilang. Selagi kerja, kerjalah yang baik. Selagi ibadah, ibadahlah yang baik. Selagi berdoa, berdoalah yang baik. Selagi melayani, layanilah yang baik. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Hidup kita adalah perjalanan. Setelah kita melewati jembatan, kita tidak bisa kembali. Hidup kita berjalan terus. Kita mau mengulang tidak bisa. Sayang, masa muda kurek. Kok tak buang-buang? Nggak ada lagi sayang. Sekarang yang ada, aduh sudah umur tua. Jangan sia-siakan. Amin. Jangan cuma sayang, 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 sayang. Nanti begitu kuburan, sayang, saudara. Sayang terus. Saudara pernah menyesal? Waktu yang terbuang. Melayani. Masa muda. Pernikahan. Saudara pernah menyesal? Gak bisa dipikir lagi, gak usah diulang. Jangan menyesal hari ini. Jangan dibuat penyesalan untuk akan datang kembali. Bangkit mulai hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan firman kehidupan ini. Kesempatan tidak selalu ada. Hargai Tuhan. Apapun pekerjaanmu, itu kecil di hadapan Allah. Karena Allah lah yang memberikan kehidupan. Tanpa kehidupan, materi, uang, kedudukan tidak ada artinya. Ketika kita hidup, semua itu menunjang. Tapi apa ketika tidak ada? Ketika ada, pergunakan. Sebab itu lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Lewatilah jembatan kehidupan. Jangan lagi ada penyesalan-penyesalan. Momentum jangan dilepas. Ketika engkau dipanggil melayani, ketika engkau dipanggil menjadi suami istri, dipanggil sebagai apapun juga. Jangan kesempatan itu kita lepaskan. Dan tidak akan pernah terulang kembali. Yang terulang adalah penyesalan. Penyesalan akan dibawa bertahun-tahun. Timbul penyesalan yang dalam. Karena ketika penyesalan, kita seharusnya menutup. Dan kita tidak mau lagi menyesal untuk hari-hari akan datang. Atas hari-hari ini. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kau memberkati kami semua. Sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami. Nyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Supaya firman-Mu yang hidup tidak seperti mutiara yang dibuang di babi. Firman-Mu yang hidup menjadi mutiara dalam kehidupan kami. Rubah setiap hidup kami hari ini. Untuk apa kami bergereja?
Untuk apa kami berdoa, beribadah, melayani? Untuk apa kami hidup? Untuk apa kami bekerja? Untuk apa kami sebagai suami dan istri? Untuk apa kami sebagai anak? Sebagai pelayan Tuhan. Biar hari ini kami pertaruhkan hidup kami. Bukan untuk pujian manusia, bukan untuk kebanggaan kami. Biar semua yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Kau memberkati kami semuanya. Biar firman-Mu mengubah cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan pujian, penyembahan yang sudah kami aturkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka. Beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.